Hari ini kita meneruskan khotbah tentang pengakuan iman rasuli. Dan saya mau kita membaca sekali lagi dari butir pertama sampai butir kedua. Harap kita melihat tayangan yang ada di atas. Mari kita membaca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga, bangkit pula, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dia akan datang kembali dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari kita berdoa sekali lagi. Semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta yang begitu mulia, cinta kasih yang begitu agung, yang Tuhan karuniakan turun dari surga untuk menebus dosa kami. Yesus Kristus mati menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia dan memberikan pengharapan bagi kami. Kami serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri dipermuliakan, firman-Mu dikabarkan, dan cinta kasih-Mu memenuhi hati kami, dan kami digerakkan oleh pimpinan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dia dengan Roh Kudus dan memberikan dia baik keberanian, kuasa, cinta kasih untuk menyampaikan firman-Mu yang ajaib ke dalam hati kita masing-masing. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah bicara mengenai Yesus Kristus menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini adalah satu peristiwa yang paling tidak adil yang pernah dilakukan manusia sepanjang sejarah. Manusia dicipta Tuhan Allah dengan peta teladan Allah, yang manusia melebihi tinggi dari semua binatang, karena kita mempunyai semua konsep yang paling tinggi sesuai dengan sifat ilahi yang hanya ada pada Allah sendiri. Manusia mengerti apa itu keadilan. Manusia mengerti apa itu kebenaran. Manusia mengerti apa itu cinta kasih. Di dalam dasar kita sebagai manusia yang dicipta menurut peta Tuhan Allah dan teladan Tuhan Allah. Dan saudara-saudara, tetapi semua konsep yang ada pada manusia akhirnya menjadi menyeleweng, menjadi distorsi karena perbuatan dosa. Sehingga kita di dalam konsep-konsep yang begitu agung, yang begitu elegan, itu sudah mempunyai kecacatan yang fatal luar biasa. Itu sebab manusia waktu mau melakukan keadilan didistorsikan oleh dosa. Kita mau mencari kebenaran didistorsikan oleh dosa. Kita mau mencari cinta kasih yang sejati didistorsi oleh dosa. Itu sebab tidak ada sesuatu yang murni, yang sempurna sesuai dengan pada waktu kita diciptakan. Distorsi itu sudah masuk ke dalam agama, masuk ke dalam kebudayaan, masuk ke dalam pendidikan, masuk ke dalam ilmu pengetahuan, masuk ke dalam politik, masuk ke dalam finansial, masuk ke dalam masyarakat, masuk ke dalam segala bidang daripada kebudayaan dan hidup manusia. Itu sebab orang-orang politik waktu menjalankan keadilan, jalannya salah. Orang-orang pendidikan untuk mengajar kebenaran, ajarannya salah. Orang-orang agama waktu mau melaksanakan kehendak Allah, laksananya salah. Karena kita semua sudah didistorsikan karena kenajisan dari dosa. Saudara-saudara, Pilatus waktu menghakimi Yesus Kristus menemukan satu kalimat
dari mulut Yesus, "Kau Raja Yahudi kah?" Yesus menjawab, "Dari mulut Anda mengatakan aku Raja Yahudi. Sekarang saya berkata kepadamu, aku dilahirkan sebagai Raja." Saudara-saudara, Yesus mengatakan kalimat ini, "I was born to be the king. And especially I come to bear witness for the truth." Khususnya saya datang ke dunia untuk menjadi saksi kebenaran. Waktu Yesus menjawab dengan kalimat ini, maka Pilatus terkejut dan dia berkata, "What is truth?" Apakah itu kebenaran? Sesudah dia mengatakan kalimat ini, dia berdiri dan dia pergi. Dia tidak mau dengar jawaban dari Yesus Kristus. Inilah satu hal yang mencerminkan kerusakan manusia. Manusia semua mempunyai konsep kebenaran. Manusia semua mempunyai keinginan mengerti kebenaran. Manusia semua mempunyai pertanyaan tentang kebenaran. Tetapi sayangnya, manusia bisa tanya, tapi tidak mau jawaban. Pilatus mengatakan, "What is truth?" Alkitab mengatakan, setelah dia mengatakan kalimat ini, dia pergi dari Yesus. Berarti dia tidak bersiap mau menjawab jawaban. Dia tidak siap menerima ajaran kebenaran. Karena setiap orang anggap diri benar. Dan setiap orang tidak bersiap mendengarkan jawaban dari kebenaran itu sendiri. Yesus satu-satunya orang di dalam sepanjang sejarah yang mengatakan, "I am the way, I am the truth, and I am the life." Tidak pernah ada seorang mengatakan, "Akulah kebenaran, akulah jalan, dan akulah hidup." Sokrates tidak, Zoroaster tidak, Lao Tzu tidak. Semua filosof, Pilato, Aristotle tidak pernah mengatakan akulah kebenaran. Hanya Yesus. Itulah sebab kalau Pilatus sungguh-sungguh mengerti makna kalimat Yesus, "I am the truth," dia mestinya lutut, lalu dia mengatakan, "Kalau begini, berilah jawaban kepadaku." Tapi Pilatus tidak, karena Pilatus mempunyai kecongkakan sehingga dia menghina Yesus. Yang berdosa berdiri di hadapan orang yang suci tidak berdosa. Yang berdosa berada di dalam kursi untuk mengadili orang yang tidak berdosa. Ini satu perlawanan yang sangat menghina kebenaran. Siapakah Pilatus? Pilatus hanyalah seorang yang harus binasa, yang sudah berdosa dan melawan Tuhan, sehingga Pilatus harus dihukum oleh Tuhan. Siapa Yesus? Yesus adalah yang diutus oleh Tuhan untuk menghakimi seluruh dunia pada waktu dunia kiamat. Nah, saudara, di sini kita melihat terlalu terbalik. Yang harus menghakimi sekarang dihakimi, yang harus dihakimi sekarang menghakimi. Sehingga Yesus Kristus telah melakukan sesuatu hal yang sangat terpaksa, yaitu dia diadili, dihina oleh orang yang berdosa. Saudara-saudara, dan Pilatus pada waktu menanya apa itu kebenaran, dia mempunyai sikap menghina kebenaran. Sehingga dari sini saya melihat di dalam sejarah Greka dan Romawi ada 3 aliran filsafat yang menjadi aliran yang paling penting merajalela di dunia cendekiawan. Yang pertama Stoicisme, yang kedua Epikurianisme, dan ketiga Skepticisme. Epikurianisme mencari bahagia melalui segala macam sukacita, segala macam bahagia yang bisa diterima oleh manusia, khususnya sensasi. Kedua, Stoicisme mencari sesuatu kebajikan melalui kalau perlu menyiksa diri, ascetisme, menyiksa diri supaya tubuh ini ditekan dan jiwanya dilepas. Melalui kebajikan, maka mereka mengikuti perjalanan-perjalanan yang tunjuk di dalam ajaran Stoicisme. Orang Stoicisme mencari kebajikan. Orang Epikurianisme mencari kesukaan. Tapi ada semacam orang lagi di dalam zaman yang sama, kira-kira 730 tahun. Dari sebelum Yesus 400 tahun sampai sesudah Yesus abad keempat.
700 lebih tahun ini orang-orang terbagi tiga. Saya mencari kebenaran melalui sukacita. Saya mencari kebenaran melalui berbuat baik. Lalu yang aliran ketiga, saya tidak tahu apa itu kebenaran. Saya tidak tahu apa itu keadilan. Saya tidak tahu apa itu kesukaan. Saya juga tidak tahu apa itu kebajikan. Maka yang ketiga macam menjadi orang skeptisisme. Skeptisisme meragukan segala sesuatu. Engkau inilah kebenaran. Masa? Inilah keadilan. Siapa yang tahu? Inilah kebajikan. Siapa bisa pasti? Dan orang macam ketiga tidak terima jawaban. Mereka cuma mempunyai sesuatu keinginan, tapi tidak mempunyai satu jawaban. Saya kira Pilatus orang macam ketiga. Orang macam ketiga selalu skeptik, selalu mencurigai, selalu tidak mempunyai kepastian. Itu sebab pada waktu Yesus mengatakan, I was born to be king and specially come to bear the witness for the truth. Aku dilahirkan menjadi raja dan aku khusus datang untuk menjadi kesaksian bagi kebenaran. Pilatus langsung jawab, what is truth? Apa itu kebenaran? Lalu dia pergi. Saudara, ini mencerminkan kebiasaan setiap orang berdosa yang bukan sungguh-sungguh mau mencari kebenaran. Kita mempunyai keinginan, tapi kita tidak mempunyai kepastian. Kita mempunyai kebutuhan, tapi kita tidak serius untuk menanti jawaban. Saya tahu di dunia ada kebenaran. Saya tahu saya perlu kebenaran, tapi saya tidak sanggup mengatasi kesulitan demi sifat saya sendiri. Saudara-saudara, orang yang selalu melacur, apakah dia tahu melacur itu tidak baik? Tahu. Orang yang berjudi, apakah dia mengetahui judi tidak baik? Dia tahu. Tetapi cukupkah hanya mempunyai pengetahuan? Saya mengetahui ini tidak baik. Saya mengetahui itu tidak baik. Cukup mengetahui? Tidak cukup. Saudara-saudara, semua yang merokok tahu rokok tidak baik. Semua yang minum ganja tahu ganja tidak baik. Semua yang narkoba mengetahui narkoba tidak baik. Tapi mengetahui tidak baik hanya satu fungsi dari hidup, yaitu fungsi tahu, fungsi rasio. Fungsi rasio selalu lebih tinggi dan fungsi melaksanakan. Yang tahu rokok tidak baik, yang tahu narkoba tidak baik, tidak mempunyai kekuatan mentransform pengetahuan bahwa dosa itu tidak baik menjadi kemampuan untuk melawan dosa. Inilah kelemahan dunia. We know what is good and what is evil. Kita semua mengerti secara rasio apa itu baik dan jahat. Tapi pengertian itu waktu di Roma menjadi kekuatan menolak yang tidak baik dan melakukan yang baik, itu tidak mampu. Saudara-saudara, kalau engkau pergi ke penjara, coba lihat orang yang sudah masuk di dalam. Lalu ditanya, kenapa engkau di sini? Karena saya pernah berbuat dosa itu. Sayangnya saya ditangkap. Maksudnya kalau tidak ditangkap, tidak apa-apa seperti kamu. Saya sama kamu sama-sama orang berdosa. Coba kamu lebih bahagia. Belum ditangkap, saya sudah ditangkap. Dia tahu itu tidak baik, tapi menyesal tentang dosanya tidak tentu. Ada orang sadar dosa dan dia menyesal dia berbuat dosa. Ada orang sadar dosa dan dia menyesal karena ditangkap, bukan menyesal karena dia berdosa. Itu sebab setiap orang berdosa yang mempunyai pengertian sampai di mana atau tidak mempunyai pengertian di mana, itu ada beberapa dasar. Pertama, instinctive understanding. Dari daya dasar saya tahu itu tidak baik. Kedua, educational understanding. Melalui dididik saya tahu itu tidak baik. Ketiga, because of the preaching. Mendengarkan khotbah mulai sadar. Nah saudara-saudara, dari daya hati nurani, dari pengajaran pendidikan, daripada khotbah-khotbah dari agama, ini semua memberi kepada kita pengetahuan apa itu tidak baik. Tapi pengetahuan itu tidak cukup hanya tiga ini saja. Masih memerlukan satu penerangan dari Roh Kudus. Ini menjadi hal yang paling penting. Roh Kudus datang menyadarkan orang tentang dosa, keadilan, dan penghakiman yang akan datang. Di dalam terjemahan lain, Roh Kudus mengakibatkan
orang berdosa menegur diri tentang dosa yang dia buat, menegur diri tentang keadilan yang dia tolak, menegur diri tentang seharusnya dia dihukum di bawah penghakiman Tuhan. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus ini lebih penting daripada sekedar pengetahuan dasar, pengetahuan dari pendidikan, atau pengetahuan daripada agama-agama mengajar tentang dosa itu. Itu sebab kita harus terus minta Tuhan bekerja melalui Roh Kudus, mencerahkan kita, menggerakkan kita, menegur kita, sehingga kita tidak tertidur di dalam kebiasaan kita berdosa, tidak terbius dengan kebiasaan kita menghibur diri, membanggakan diri, membenarkan diri. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Waktu Pilatus menghakimi Yesus, dia menjadi seorang yang melawan, karena dia seorang yang harus dihakimi oleh Yesus. Sekarang dia menghakimi Yesus. Nah, Yesus yang akan menghakimi seluruh dunia, sekarang dihakimi oleh orang berdosa. Ini terbalik secara tidak benar, secara tidak waras, tidak beres, dan sejarah terjadi. Kelahiran Yesus adalah fakta sejarah. Kematian Yesus adalah fakta sejarah. Mengapa saya terus tekankan fakta sejarah? Fakta sejarah. Karena tanpa fakta sejarah, di dalam dunia ini tidak ada perwujudan kasih kepada manusia. Tetapi fakta sejarah, di mana Yesus pernah lahir dan Yesus pernah mati untuk kita masing-masing, membuktikan Allah sungguh-sungguh peduli kepada umat manusia. Allah sungguh-sungguh berada di dalam sengsara dan segala kesulitan hidup manusia. Yesus Kristus turun ke dalam dunia supaya mengetahui kesusahan manusia? Bukan. Yesus kalau tidak turun ke dunia, tidak pernah menjadi manusia, mungkinkah dia mengerti kesusahan manusia? Mungkin. Apa sebab? Karena Allah itu maha kuasa. Lalu engkau mengatakan justru Yesus turun ke dunia, baru tahu kesengsaraan kita, baru tahu perasaan kita, baru tahu segala kesusahan yang pernah dialami oleh manusia. Saya sekali lagi menekankan, tidak. Yesus tidak perlu masuk ke dalam dunia baru bisa mengerti kesusahan manusia. Kalau begini, kenapa dia masuk ke dunia? Yesus masuk ke dunia menjadi umat manusia bukan untuk mencari tahu kesusahan yang pernah dialami manusia itu apa. Susus terbalik, Yesus ke dunia bukan dia sendiri perlu tahu susah manusia. Dia ke dunia supaya kita tahu bahwa kita sudah tahu. Kita tahu bahwa dia sudah tahu lebih dulu, tapi dia ingin menjadikan kita mengetahui bahwa dia mengetahui kesusahan kita. Saya mengulangi sekali lagi, sebelum Yesus turun ke dunia, di dalam surga dia sudah mengetahui semua kesengsaraan yang mungkin dialami oleh manusia. Tapi kita tidak tahu bahwa Allah tahu kalau kita di kesusahan. Itu sebab dia turun ke dalam dunia, memberitahu kabar kita bahwa dia yang tahu kesusahan kita, rela datang mengalami kesusahan. Kita mengerti cinta dia berapa dalam adanya. Oh, you come to this world, you experience everything I experience, so I know you want to sympathize with me. Engkau mau datang untuk simpati saya. Engkau datang membagi-bagi kesengsaraan saya. Inilah cinta kasihmu yang bikin aku bersyukur kepadamu. Saudara-saudara sekalian, simpatos ini dari bahasa Latin, patos, semacam perasaan. Simpatos berarti sama perasaan, mempunyai perasaan bersama, berada bersama. Kebersamaan itu menjadikan yang menderita mengetahui saya tidak tersendiri. Saudara-saudara, jika Yesus tidak pernah datang ke dunia, kita menderita secara sendiri, kita secara menyendiri, kita selalu merasa dirilah yang paling susah. Tapi dengan adanya Yesus turun dari surga ke dunia, hidup di tengah-tengah manusia, kita susah, dia juga susah. Kita tersendiri, dia lebih tersendiri. Kita difitnah, dia ikut difitnah. Kita diumpat, kita
aniaya, kita dihina oleh orang lain, Yesus sama dengan kita. Pernah difitnah, pernah diumpat, pernah disingkir, pernah ditolak, pernah dijadikan orang marginal yang dibuang oleh masyarakat. Sehingga pada waktu kita memikirkan tentang apa yang pernah dialami oleh Yesus Kristus sama seperti kita, maka kita bersyukur ada Tuhan yang simpatos dengan kita. Ada Tuhan yang seperasaan dengan kita. Ada Tuhan yang pernah masuk ke dunia untuk mengalami apa yang kita alami di dunia ini. Inilah cinta Tuhan yang menghibur kita. Saudara-saudara, seorang janda yang kematian suami, dia menangis sendiri, suaminya tidak dengar. Seorang janda yang dihina oleh orang lain, perempuan yang mempunyai suami tidak pernah dihina, tidak mengerti. Itu sebab saya waktu masih kecil, lihat mama saya sangat susah. Dia 8 anak, tidak ada suami. Dari pagi jam 5 bangun, 1 jam berdoa untuk semua anak dan menyebut namanya satu persatu. Tuhan pimpinlah ini, pimpinlah itu. Pimpinlah Caleb Tong, pimpinlah Solomon Tong, pimpinlah Stephen Tong, pimpinlah Joseph Tong. Dia menyebut nama anaknya satu persatu, berdoa supaya Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan mendidik mereka. Karena saya seorang janda yang kemampuan sangat terbatas, saya mempunyai keuangan terbatas, saya seorang tersendiri, tidak ada suami. Tuhan, Engkau janji Engkau adalah pembela janda-janda. Engkau adalah Bapa dari anak-anak piatu. Sekarang saya serahkan anakku ke dalam tanganmu. Peliharalah saya supaya jadi ibu yang menjadi contoh yang baik, menjadi ibu yang punya teladan, boleh dipelajari oleh anak-anak saya. Dan saya akan takut kepadamu, akan hidup suci. Aku tidak menikah lagi. Aku akan mengikut Engkau sampai ajalku. Berilah contoh yang baik ini untuk mempengaruhi anak-anak saya, supaya mereka juga menjadi orang yang takut kepada Tuhan, yang rajin mempelajari firman, dan kalau besar boleh dipakai oleh Tuhan. Pengaruh ibu di dalam hidup saya sangat-sangat dalam, dan saya sadar, sangat-sangat sadar, dia itu seorang ibu yang baik. Saudara-saudara, dengan demikian Tuhan pelihara keluarga ini. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena cinta kasih dari Tuhan seperti ini, maka kami boleh menjadi orang yang tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada waktu Yesus Kristus diadili oleh Pilatus, dia tenang, tidak membalas, tidak mengatakan satu kalimat apapun. Dia seperti domba yang dibawa ke bawah orang yang menyembelih dia. Dia seperti domba yang dibawa ke tempat korban, dengan tenang menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yesus lahir, fakta sejarah. Yesus mati, fakta sejarah. Lahir zaman Maria, mati zaman Pilatus. Ini orangnya ada, orangnya pernah hidup, sungguh-sungguh di dalam sejarah. Inilah perbedaan agama Kristen dengan semua mitos. Karena di dalam mitos orangnya tidak pernah ada, atau pernah ada, lahir kapan tidak sadar, tidak tahu. Tapi Yesus lahir oleh anak darah Maria dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Saudara-saudara, dia diadili oleh orang yang tidak mengenal keadilan. Dia diadili orang yang berdosa yang harus dihakimi oleh Tuhan. Tapi Yesus dihakimi oleh dia. Dan Alkitab mengatakan Yesus diadili, menderita sengsara dan mati. Yesus mati. Ini merupakan satu fakta bahwa dia adalah orang yang hidup seperti engkau dan saya. Alkitab mengatakan di dalam segala hal dia sama seperti engkau, sama seperti saya. Di dalam segala hal Yesus masuk dalam dunia materi, masuk dalam dunia ciptaan, sehingga Yesus hidup di tengah-tengah orang yang dicipta. Dan Yesus Kristus hidup sama dengan kita, dan dia dicobai di dalam segala hal. Ibrani pasal 4 mengatakan dia di dalam segala hal bersama dengan kita, dan dia juga mengalami segala pencobaan.
Bedanya adalah dia tidak berbuat dosa. Nah, kalimat ini yang menjadi qualitative difference di antara hidup Yesus dan semua hidup yang lain sepanjang sejarah dari hari ciptaan sampai hari kiamat. Tidak ada orang seperti Yesus. Semua orang di dunia mempunyai daging. Semua orang di dunia perlu makan. Semua orang di dunia perlu hidup, perlu napas. Semua orang di dunia bisa capek, bisa lapar. Semua orang di dunia mempunyai pengalaman dan perjuangan, mempunyai pergumulan dan kesengsaraan hidup. Demikian Yesus. Yesus dilahirkan. Yesus menderita sengsara. Yesus perlu makan. Yesus perlu tidur. Yesus perlu ngasuh. Yesus beristirahat. Yesus mempunyai pengalaman sama semua di dalam segala hal seperti engkau dan saya. Dan Yesus sama seperti kita dicobai oleh iblis. Ingat, pekerjaan iblis hanya 3 yang paling besar. Pertama, melawan Tuhan. Kedua, menjatuhkan manusia diam dosa. Dan ketiga, menuduh orang suci supaya dibenci oleh Tuhan Allah. Ini kejahatan iblis dilontarkan dalam 3 bidang. Melawan kehendak Allah, mencobai manusia supaya jatuh dalam dosa, dan menuduh orang suci supaya dibenci oleh Tuhan Allah. Kejahatan tidak lebih dari 3 hal yang paling besar ini. Melawan Tuhan, menjatuhkan orang dalam dosa, dan menuduh orang yang suci. Saudara-saudara, waktu Yesus menjadi manusia, setan sama seperti biasa datang mencobai dia. Di mana pencobaan-pencobaan yang dialami oleh manusia manapun, semua jatuh kepada Yesus Kristus. Siapapun yang pernah menerima pencobaan yang jahat dari iblis, bagaimanapun caranya, sama dilakukan iblis kepada Yesus Kristus. Itu sebab Alkitab mengatakan semua kelemahan manusia jatuh dalam dosa disimpulkan cuma 3 wilayah. Pertama, nafsu daripada daging. Kedua, nafsu daripada mata. Ketiga, kecongkakan dunia kini. Nah, saudara-saudara, 3 hal ini dilakukan oleh iblis untuk mencoba Yesus. Pertama, menimbulkan nafsu kedagingan. Kan nafsu kedagingan paling besar 2. Pertama, makanan. Kedua, seks. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan di dalam makanan setan mencoba Yesus. Ini mewakili kenafsuan daripada daging yang bisa menjadi sasaran pencobaan iblis untuk menjatuhkan manusia. Jikalau engkau adalah anak Allah, tolong nyatakan engkau anak Allah. Jadikan roti melalui perubahan batu menjadi roti. Kenyangkan diri, engkau cukup makan, tidak usah lapar. Orang sudah lapar luar biasa. Makanan menjadi sesuatu pencobaan, menjadi sesuatu keinginan yang besar sekali. Saudara-saudara, engkau tidak pernah rasa makanan itu enak karena engkau tidak pernah terlalu lapar. Kalau engkau 3 hari tidak makan, tidak ada makanan enak, sudah 3 lapar setengah mati, kasih 1 ketela pun engkau rasa enaknya luar biasa. Kasih 1 ubi pun engkau rasa nikmatnya luar biasa. Karena apa? Bukan karena yang masa pintar, karena yang makan lapar. Saudara-saudara, tidak perlu engkau pintar masak, tidak pintar masak. Jika engkau sudah lapar sekali, makan apapun enak. Tempe pun enak sekali, nasi putih pun wangi sekali. Kalau tidak percaya, 3 hari tidak makan. Saudara-saudara, setelah 3 hari tidak makan, nanti ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu baru makan. Minggu depan kasih tahu saya, hari Rabu makanan enak tidak. Saudara-saudara, tidak ada orang tidak merasa makanan enak. Kalau dia sudah lapar baru tahu. Yesus 40 hari tidak makan. Kalau ditanya, selama puasa 40 hari Yesus minum tak? Jawaban saya, kemungkinan besar dia minum. Dari mana tahu? Karena Alkitab mengatakan setelah dia puasa 40 hari, laparlah dia. Tidak katakan auslah dia.
hanya mengatakan laparlah dia, itu mengimplikasikan satu hal, mungkin dia minum. Alkitab tidak mengatakan puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Musa pernah puasa 40 hari. Elias pernah puasa 40 hari. Yesus pernah puasa 40 hari. Alkitab tidak katakan selama 40 hari mereka tidak minum. Mereka tidak makan 40 hari. Sesuai itu lapar. Tidak dicatat mereka aus. Sehingga mungkin Yesus selama 40 hari tidak makan, dia minum. Sehingga dia tidak dikatakan dia aus. Lalu apakah bedanya puasa di dalam kitab suci dan puasa yang lain? Puasa bukan Kristen. Ada puasa untuk mendirikan jasa. Menjadi salah satu syarat mendapatkan apakah keselamatan atau diperkenan oleh Tuhan Allah. Tapi puasa di dalam kitab suci bukan demikian. Puasa orang Kristen bukan menteguhkan jasa, bukan membentuk satu merit dari human being lalu diperkenan oleh Tuhan. Karena kita rasa perlu lebih dekat dengan Tuhan, perlu bersandarkan kuasa Tuhan, sehingga kita rela tidak bersandar kepada makanan, tidak bersandarkan roti. Seluruh pikiran ini berdasarkan satu prinsip Alkitab. Hidup manusia bukan bersandar roti sahaja. Bukan tidak perlu ya. Bukan bersandar roti sahaja. Berarti kita masih perlu. Tetapi bersandarkan firman Tuhan yang setiap kalimatnya keluar dari mulut Tuhan. Because I trust in Him, I depend on Him, I need the more word to me my power. Itu sebab puasa. Puasa tidak pernah ditulis Alkitab menjadi pendirian jasa, meneguhkan kita punya kontribusi atau jasa besar di hadapan Tuhan. Nothing to do with that. Di dalam puasa tidak ada jasa, bukan syarat untuk diperkenan Tuhan. Di dalam agama Kristen, di dalam kitab suci, orang berpuasa karena mau lebih banyak berdoa, lebih banyak dekat kepada Tuhan, lebih banyak bersandarkan kuasa dari atas, maka dia tidak bersandar dari dunia. Itu bukan jasa, tetapi bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yesus sebagai manusia, dia juga menjadi teladan bagi kita. Hidup jangan bersandarkan kepada materi. Bukan uang, bukan pakaian, bukan materi, bukan kekayaan yang bikin hidup manusia berarti. Tetapi sandar kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Itu yang bikin kita hidup berarti. Yesus berpuasa 40 hari. Setelah dia lapar, setan langsung datang. Saudara-saudara, kapankah kita mengaku ada setan? Kapankah kita mengaku ada Tuhan Allah? Banyak orang baru sakit setengah mati baru doa. Karena kalau tidak sakit tidak sadar kalau dia perlu Tuhan. Jadi banyak orang itu setelah kejepit, terpicik sampai tidak ada jalan keluar, mulai memikirkan tentang Tuhan Allah. Ini tidak beres. Kalau orang di dalam kecukupan, di dalam kesukaan, di dalam kekayaan, di dalam kelancaran, masih selalu bersyukur kepada Tuhan, ini orang rohaninya baik. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen pada waktu senang lupa Tuhan, waktu susah mati-matian minta Tuhan. Ini tidak benar. Apakah Tuhan hanya menjadi petolong engkau waktu engkau susah? Tuhan hanya menjadi sesuatu kekuatan darurat engkau perlu minta kepada Dia? Tidak seharusnya begini. Kita mesti selalu ucap, selalu syukur. Untuk melaksanakan kalimat selalu bersyukur, maka setiap minggu saya ajak saudara mengatakan puji Tuhan, haleluya. Kalimat-kalimat seperti ini yang sering kita lupa katakan, kita diingatkan setiap minggu. Pada waktu kita mulai kebaktian, mari kita berkata puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, haleluya, mulia bagi Tuhan. Supaya kita ingat segala sesuatu daripada Tuhan. Nah saudara-saudara, kapankah kita sadar ada setan? Pada waktu kita sudah menderita besar sekali, kelaparan, kepicikan, kemiskinan, kesakitan sudah tiba, setan mengatakan, di mana Tuhan? Kalau Tuhan mencintai engkau,
mengapa membiarkan engkau patah hati? Jika Tuhan sungguh-sungguh mencintai engkau, mengapa memperbolehkan engkau dapat sakit kanker? Nah saudara, pada saat itu setan sekaligus membuat engkau meragukan keberadaan Allah, untuk engkau juga tidak lagi percaya kepada Dia. Di dalam kesendirian, engkau di dalam kesakitan, di dalam kesusahan, engkau langsung ini setan yang gara-gara saya sakit. Orang Protestan tidak demikian. Kalau kita sakit, mungkin karena dosa kita, tapi mungkin karena latihan dari Tuhan. Kalau kita di dalam kemiskinan, mungkin pencobaan setan, mungkin ujian dari Tuhan Allah. Sehingga kita tidak sembarangan mengambil keputusan untuk memvonis ini asalnya dari Tuhan atau dari setan. Kita dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan, engkau bilang susah, senang, sakit, sehat, mati, hidup, hidupku milik Tuhan. Saya tetap percaya, tetap taat kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, jangan sampai sakit-sakit baru berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai senang-senang melupakan Tuhan. Jangan ditipu oleh iblis, Tuhan meninggalkan engkau. Jangan juga ditipu oleh iblis, tidak usah Tuhan, engkau bisa kaya, bisa senang. Semua yang melepaskan kita dari gejala yang kita lihat, lalu kita langsung memberikan vonis segala sesuatu sebabnya ada menurut ukuran dari iblis, itu bodoh sekali. Tuhan kadang-kadang melampaui fenomena, melampaui dunia kelihatan. Di dalam keadaan dunia tidak kelihatan, engkau mesti tahu Tuhan masih memimpin engkau. Tuhan membiarkan engkau susah, bukan Tuhan membuang engkau. Tuhan melatih engkau bagaimana di dalam kesusahan bisa bangkit berdiri. Saudara-saudara, ibu yang mengajar anak jalan baru umur 12 bulan, coba pegang tangan dia, pegang sampai separuh, ibunya terus pegang, tidak. Ibu lepas tangan, lalu anak itu muntang-manting mau jatuh. Ibunya bilang jangan jatuh, berdiri baik. Saat itu saat melatih, bukan terus dipegang tangannya. Pada waktu Tuhan melepaskan tangan sehingga engkau mengalami kesulitan, jangan dipakai setan. Jangan langsung mencela Tuhan. Kenapa membuang saya? Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan berhak melakukan apapun di atas hidup kita masing-masing. Karena Dia adalah pemilik kita, dan Dia juga ingin kita belajar berdiri untuk bertahan di tengah-tengah angin tofan, di tengah segala ombak yang besar. Berdiri kepada Dia. Seorang jenderal yang paling terkenal di dalam abad ke-20, yaitu General MacArthur, yang memimpin tentara Amerika melawan Jepang di dalam dunia peperangan kedua. Dia menulis satu makalah namanya A Father's Prayer, doa seorang bapak. Dan dia dengan kalimat begini, oh Tuhanku, aku berdoa untuk anakku. Jangan biar dia lancar, jangan biarkan dia senang-senang, enak-enak, jalan lancar, penuh perdamaian. Tapi seorang bapak, aku doakan Tuhan, berilah kepada anakku ombak yang besar di dalam kehidupannya. Berilah kepada dia angin tofan yang ribut, yang menakutkan. Tetapi saya doa, jangan biar dia jatuh, tenggelam di dalam ombak. Berilah kekuatan kepada dia di dalam ombak dan angin tofan yang besar, bisa berdiri dengan teguh dan bisa menolong temannya yang sedang tenggelam. Waktu saya umur 18, saya mulai baca doa yang agung dari General MacArthur. Saya sangat-sangat terharu, sangat terpengaruh. Karena waktu saya membaca surat itu, baca doa General MacArthur, saya merefleksikan hidup saya. Kenapa umur 3 papa saya mati? Kenapa dari kecil saya sering miskin? Kenapa banyak kesusahan, banyak sakit yang saya derita? Saudara-saudara, setelah saya membayangkan, memikirkan, merenungkan semua yang ditulis oleh MacArthur, lalu saya akhirnya mendapatkan satu kesimpulan. Puji Tuhan, saya waktu kecil tidak terlalu enak.
tidak terlalu kaya, tidak terlalu lancar, tidak terlalu sehat, selalu sakit-sakit, selalu lemah. Tapi saudara, melalui di dalam kesulitan, kesakitan, kemiskinan, kesengsaraan, saya bagaimana berdiri, bersandar kepada Tuhan untuk teguh, untuk sungguh-sungguh tegar bersandar kepada Tuhan. Akibatnya menjadikan saya seorang yang kuat, tahan banting, tahan lapar, tahan susah. Waktu saya masih muda, saya tidak mengerti makanan yang gizi itu apa. Saya mengerti hidup yang enak itu apa. Pokoknya kalau bisa hidup satu hari, bersyukur kepada Tuhan. Saya kalau makan mau cepat, sop masuk nasi, dituang ke mulut terus pergi. Cepat-cepat waktunya. Daging tidak diambil, sayur tidak banyak, cuma sop sama nasi masuk. Pokoknya kenyang cukup. Orang bilang ini orang bukan makan nasi. Stephen Tong itu minum nasi. Nasi campur kuah dituangkan ke dalam mulut, lalu pergi khotbah sini sana. Mana kuat? Maka terus reumatik, terus sakit-sakit sini sana. Saudara-saudara, setelah umur 35, saya belajar makin daging sedikit, makan yang lebih enak sedikit. Mulai sehat. Jadi sekarang saya boleh dikatakan kasih makan hidup, nah makan juga hidup. Makan enak juga hidup, makan tak enak tetap hidup. Saya terus bekerja. Saya bekerja lebih berat dari orang lain. Sudah umur 77, bukan 17 ya, 77, masih 1 tahun khotbah 300 kali. Siapa yang sehat? Siapa yang tahan? Pendeta-pendeta 52 minggu khotbah 1 kali. Waktu lain minta ngasuh. Hari Senin tidak terima telepon. Itu hari sabatnya pendeta. Saya tidak. Saudara-saudara, hari Minggu khotbah 4 kali. Naik kapal terbang ke Singapura, khotbah 2 kali lagi. Hari Senin pergi lagi, atau di Singapura, atau di Kuala Lumpur, Hong Kong atau Taiwan. Hari Kamis balik. Hari Jumat sudah banyak rapat. Hari Sabtu ada master class. Hari Minggu khotbah lagi. Sepanjang tahun begini. Tapi kelihatan sehat kok. Saudara, jarang lihat saya sakit. Saya kemarin malam baru pikir, dari umur 16 konser ratusan kali sampai sekarang, tidak pernah 1 kali ada pengkondak yang menjadi sesuatu cadangan. Kalau umpama saya bilang saya akan kondak di Surabaya, orkestra sudah datang, mendadak hari itu saya sakit, bagaimana? Tidak ada orang kondak, pasti bubar. Tapi selama 16 sampai sekarang 61 tahun tidak pernah terjadi 1 kali waktu saya kondak musik itu sendiri sakit tidak bisa kondak terus dibubarkan. Tidak pernah. Herannya, baru saya sadar berapa besar peliharaan Tuhan untuk orang yang lemah ini. Saudara-saudara, khotbah pernah berkali berhenti karena sakit keras, tidak bisa naik, orang lain naik. Mencari orang mengganti saya khotbah mungkin lebih gampang. Mencari orang mengganti saya kondak. Waktu seumur 16 sampai umur 70-an, tidak ada orang mengganti saya kondak. Saudara, sekarang tidak ada musikus yang lain. Kalau perlu orang lain mengganti. Tapi waktu itu tidak ada. Pada zaman tidak ada, saya kerjakan. Sampai saya sudah tua, baru Tuhan siapkan orang lain mengganti saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus pelihara kegiatan ini, memelihara gerakan ini sampai hari ini. Saya sekarang sudah tua, saya melihat pianis keluar satu persatu, konduktor keluar satu persatu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia setelah melewat satu zaman, masuk ke dalam zaman yang lain, dia bangkitkan lebih banyak orang. Saudara, kalau saya mau bicara tentang musik, banyak hal ajaib yang engkau tidak pernah dengar. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan orang satu persatu. Tapi perlu ada orang yang matanya jeli, matanya tajam melihat. Waktu saya lihat ini orangnya, kita bantu dia, dia lebih jadi. Bantu orang dengan uang, tidak mungkin menimbulkan jenius. Engkau memberi uang berapa banyak, tidak mungkin menciptakan orang jenius. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan jenius, mari kita ikut membantu
memberikan bantuan untuk memungkinkan dia jadi. Saudara-saudara, dengan demikian sekarang saya sudah tua, saya melihat satu persatu dibangkitkan. Saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Dan hari ini saya sebentar lagi akan berhenti khotbah saya, dan kita hari bicara tentang Yesus di bawah Pontius Pilatus disengsarakan, dan akhirnya Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman, dia harus disalib di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, mati dan salibkan, ini ada pengakuan iman. Setiap kalimat, kalau saya mau khotbahkan dengan tuntas, setiap kalimat perlu 3 jam, dah selesai. Yesus harus mati. Sekarang saya masukkan tema mati. Kematian bagi manusia itu wajar, karena semua manusia berdosa, sekalian telah berdosa, mengurangi kemuliaan Allah. Ini adalah Roma pasal 3 ayat berapa? Bisa hafal? Roma pasal 3 ayat 23. Semua. Sekalian sudah berbuat dosa dan sudah mengurangi kemuliaan Tuhan Allah. Lalu ayat yang lain yang penting adalah upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 6:23. Semua. Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Tuhan kita adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Roma 3:23. Roma 6:23. Tak boleh lupa. Sekali lagi, Roma 3:23. Sekalian sudah berbuat dosa. Roma 6:23. Upah dosa adalah maut. Lalu Ibrani 9:27. Setelah maut adalah penghakiman. Ingat ya, ini 3 kalimat yang penting. Semua berdosa, semua mati, semua akan dihakimi. Semua 1, 2, 3. Semua berdosa, semua mati, semua akan dihakimi. Kalau engkau menginjili orang, pakailah 3 ayat ini. Jangan cuma ayo datang gereja. Itu bukan menginjilan, itu pengajaran anggota baru. Penginjilan adalah kasih tahu kita berdosa, kita harus mati, kita diadili. Tapi Yesus Kristus datang ke dunia, mati bagi kita, kita boleh dapat hidup yang kekal. Saudara-saudara, semua berdosa mengurangi kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, maka semua orang mati. Dari sini saya berkata kepada saudara, kematian adalah hal yang umum. Semua berdosa, semua akhirnya mesti mati. Tapi Yesus Kristus lain. Yesus satu-satunya yang tidak berdosa. Jika Yesus tidak pernah berdosa, maka saya mau tanya, kenapa dia mati? Kenapa Yesus yang tidak berdosa harus mati? Apa Yesus menerima upah dosa? Tidak. Alkitab mengatakan dia mengganti kita. Nah, mati yang mengganti hanya satu orang. Mati untuk mengganti dosa orang lain hanya Yesus. Selain Yesus tidak orang mati mengganti. Sokrates mati karena dia orang berdosa. Plato mati karena dia orang berdosa. Aristoteles mati karena dia orang berdosa. Kongfucu mati karena dia orang berdosa. Musa mati karena dia orang berdosa. Setiap orang mati karena setiap orang itu berdosa, sehingga mereka harus mati. Satu-satunya mati dan tidak berdosa, siapa dia? Yesus. Jesus is the only one died without committing sin. Yesus sendiri tidak pernah berbuat dosa. Lalu kenapa Yesus mati? Alkitab Paulus, Petrus mengatakan satu kalimat yang sama dalam keadaan yang sangat berbeda. Paulus mengatakan dia adalah yang tidak berdosa mengganti kita yang berdosa. Petrus mengatakan dia yang benar mengganti kita yang tidak benar. Dua orang ini sama-sama mempunyai pengertian Kristus mati secara mengganti. Substitutive death of Jesus Christ. Yesus tidak berdosa, mengganti kita yang berdosa, dia mati di atas kayu salib. Petrus mempunyai pikiran yang sama.
Paulus sama. Tapi satu mengatakan yang tidak berdosa mengganti kita yang berdosa. Yang satu mengatakan yang benar mengganti kita yang tidak benar. Jadi di sini satu-satu kalinya terjadi satu hal yang melawan dalil biasa, yaitu paradoks. Dalil biasa yang berdosa harus mati. Paradoks yang mati tapi tidak berdosa. Yesus yang tidak berdosa mati karena apa? Penggantian. Dia mewakili engkau, mengganti engkau. Dia menempatkan kematian kita karena dia tidak berdosa dan dia rela mencintai kita. Sama seperti engkau utang, engkau tidak usah bayar, engkau mesti masuk penjara. Tetapi ada orang membawa uang banyak, melunaskan utangmu, lalu tanda tangan mewakili engkau atas namamu, membayar utang bagi engkau, lalu engkau tidak usah masuk penjara. Karena ada yang mengganti, ada yang mewakili, ada yang membayar utangmu. Demikian Yesus Kristus. Yesus mati mengganti kita. Saya minta Ivan naik ke atas. Nah, saya memberikan satu contoh yang paling sederhana. Waktu Ivan datang menuju ke sini, ada musuhnya pasang pistol mau membunuh dia. Tetapi dia tidak sadar, dia tidak tahu. Dia jalan terus. Pada waktu dia jalan, tidak ada orang sadar, tapi saya sadar. Saya lihat orang itu kenapa matanya begini terus. Loh, mau apa? Waktu saya sadar, sudah hampir terlambat. Karena orang itu sedang memasang pistol mengarah kepada Ivan. Lalu saya bilang, Ivan, coba jangan jalan lagi, bahaya. Orang itu begitu tepat karena dia ahli pistol. Dari itu sudah keluarkan. Saya teriak, Ivan bilang apa? Apa? Dia tidak dengar. Cara satu-satunya apa? Waktu saya lihat Ivan ke sini, di dalam perjalanan pistol dan itu peluru akan masuk ke tubuh dia. Maka saya langsung lari keluar. Saya tidak bicara sama Ivan, saya datang ke depan. Dan waktu saya depan di tengah-tengah dia dan orang pegang pistol itu, akhirnya pelurunya datang kena saya. Saya mati, dia tidak mati. Itu namanya penggantian. Saudara mau tahu apa itu keselamatan? Yesus mati mengganti engkau. Yesus menempatkan diri tempat engkau, sehingga hukuman itu tiba kepada dia dan tidak jadi tiba ke kita. Sehingga engkau lihat Ivan dah jadi mati, boleh pulang duduk lagi. Saudara-saudara, karena ada yang mengganti. Nah, itu artinya behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dan menanggung dosa seluruh dunia. Inilah kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus penting sekali. Kenapa di semua gereja ada salibnya? Di atas atap ada salibnya. Di kitab suci ada salibnya. Ada orang pasang salib di sini, ada orang pasang salib di tangan atau di cincin. Karena orang Kristen mengetahui, besides the death of Christ, there's no hope. There's no way to return to heaven. Tidak ada orang bisa masuk surga. Tidak ada orang kembali kepada Bapa. Tidak ada orang diperdamaikan dengan Allah kalau tidak ada Yesus yang mati di atas salib. What makes the difference between the death of Christ on the cross in compare with all other people who died in history? Bedanya semua orang mati dalam sejarah. Bedanya dengan Yesus. Sudah kita sebutkan satu, yaitu mereka semua berdosa, maka mereka mati. Yesus satu-satunya tidak berdosa, tapi dia mati karena mengganti. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada Tuhan yang begitu mencintai kita, Tuhan yang begitu bersedia untuk mengganti kita, menerima hukuman, menerima marah, menerima pengadilan dari Tuhan. Dan dia mati. Dan waktu Yesus mati di atas salib, di dalam kalimat yang paling mengerikan, dia berteriak kepada Allah, my God, why has you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini tidak perlu dijawab oleh Yesus. Dan memang pada waktu itu Yesus cuma tanya, tidak jawab. Malaikat juga tidak jawab. Tuhan Allah di surga juga tidak jawab. Meninggalkan seluruh pertanyaan tanpa jawaban di sejarah. Sebenarnya Tuhan mau Yesus mengeluarkan kalimat itu. Lalu Tuhan mengharapkan engkau yang jawab. I know. Why
God forsake you. Why you are forbidden by God? Because you are not bearing my sin, bearing my punishment, bearing the wrath of God and the punishment from eternity to replace me. Itu jawaban mesti dari engkau. Jawaban mesti dari saya. Aku mengetahui engkau mati sebab apa? Tuhan meninggalkan engkau karena engkau telah mengganti saya. Engkau telah memikul dosa saya. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Mari kita berdiri. Kita semua tetap berdiri dan kita akan mengikrarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.